Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dimanapun kita berada, biarlah kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 yang berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menonton sebuah pertandingan? Dari sekian banyak pertandingan, ada pertandingan sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Seringkali, khususnya pertandingan sepak bola, banyak pemain yang sering melakukan pelanggaran dengan cara berbuat kasar dan mencederai lawannya. Tidak hanya hal itu, namun peraturan dan permainan skor pun sering terjadi dalam olahraga. Olahraga atau pertandingan yang awalnya sportif, kini semakin lama mulai kehilangan sportivitasnya. Begitu juga dengan kita, secara sadar ataupun tidak sadar, harus bertanding dalam suatu pertandingan iman sebagai orang percaya. Perbedaannya, kita tidak harus bertanding dalam pertandingan dengan cara-cara yang benar. Kita tidak boleh bertanding dengan kecurangan dan motivasi yang salah. Mengapa demikian? Karena hadiah yang kita dapatkan dari pertandingan tersebut adalah kehidupan yang kekal. Alasan kedua, mengapa kita harus bertanding dalam pertandingan dengan cara yang benar adalah karena kita bertanding tidak sendirian, melainkan dalam pertandingan itu banyak sekali penonton yang melihat aksi kita, melihat pertandingan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan seharusnya sebagai orang percaya, kita harus bertanding dengan benar. Bertanding di sini tidak sama artinya dengan bertanding dalam pertandingan pada umumnya di dunia ini. Kita tidak sedang mengalahkan orang lain, tetapi lebih kepada mengalahkan diri sendiri. Apakah kita mampu hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, atau justru kalah dan menyerah karena sifat kedagingan kita sendiri. Selain itu, kita juga bertandingan dengan kuasa iblis. Kita harus menang terhadap godaan-godaan setan, godaan iblis, dan jangan pernah menyerah kepada godaan mereka. Oleh karena itu, Paulus menasehati kita agar kita dapat menang dalam pertandingan tersebut. Kita harus mengejar hal-hal yang bersifat kekal dan abadi. Jangan kita terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Paulus menyarankan agar kita menjauhi hal-hal yang duniawi dan justru mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Hal-hal inilah yang menjadi kunci agar kita dapat menang dalam pertandingan kita. Ingat, Tuhanlah yang menjadi wasit dalam pertandingan ini. Ketika kita bertanding di hadapan Tuhan, maka kita harus melakukan pertandingan tersebut dengan aturan yang Tuhan miliki, bukan aturan diri sendiri. Pertanyaan bagi kita, apakah kita saat ini sudah bertanding dengan cara yang benar di hadapan Allah? Memang hadiah dari pertandingan ini sangat luar biasa, yaitu mahkota kehidupan kekal. Tapi jangan gunakan cara-cara curang di dunia ini untuk memenangkan pertandingan. Jangan hanya karena mengejar jemaat yang banyak,
kita melakukan segala cara, memanipulasi, melakukan kemunafikan, memperlihatkan hal-hal yang baik, supaya ada jemaat dari gereja lain datang ke gereja kita. Atau hanya menampilkan sesuatu yang indah dalam sisi kekristenan, menampilkan bahwa tidak ada salib dalam kekristenan, mereka pasti diberkati ketika mengikut Kristus, tapi kita tidak memperlihatkan tantangan salib yang harus dia bawa. Namun ketika kita mau bertanding dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, mengikuti segala aturan, cara-cara Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menang dalam pertandingan tersebut. Kita akan memperoleh hadiah, yaitu hidup yang kekal di surga bersama Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pertandingan ini wajib kita jalani. Jika kita tidak siap, maka bisa saja bukan kita yang jadi pemenangnya. Kita tidak akan menang terhadap dunia ini. Akan tetapi ketika kita siap, kita selalu melatih diri kita selalu setia dalam peraturan pertandingan, kita akan mampu dengan baik dan benar bertanding di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, pelajari bagaimana bertanding dengan benar. Latihlah diri, berpeganglah teguh terhadap firman-Nya, dan biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam pertandingan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.